Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang budiman, alhamdulillah pada kesempatan ini Al-Faqir Hasan Basri Al-Qaf ingin mengajak pemirsa untuk selalu meniti dengan aturan-aturan Al-Quran dan aturan-aturan sunnah Rasulullah SAW. Al-Quran dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 menyebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatun 'adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin. Di ayat 24 Allah tegaskan, salamun alaikum sabartum fa ni'ma uqbad dar. Pemirsa, jannatun adn, surga yang tidak ada taranya, surga milik Allah, ciptaan Allah yang tidak bisa disamakan, dipersamakan dengan ciptaan-ciptaan buatan manusia. Keindahannya, artistiknya, kesyahduannya, semuanya serba lengkap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yadkhuluna, mereka akan memasukinya pintu surga itu. Wa man sholaha, bagi orang-orang yang berbuat baik, min abaihim wa azwajihim, terhadap ayah-ayah dan ibu kalian, terhadap istri-istri kalian, wa dzurriyyatihim, dan terhadap keturunan-keturunan, sahabat-sahabat, pertalian-pertalian kekeluargaan kita, keturunan kita. Sebab wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim, dan para malaikat memasukinya kepada surga jannatun adn tersebut, min kulli babin, dari setiap sudut pintu yang tersedia di surga ciptaan Allah tersebut. Salamun alaikum, kata Allah di penutup surat Ar-Ra'd itu. Salamun alaikum, keselamatan, kedamaian milik kalian semua. Sabartum, bersabarlah kalian. Fa ni'ma uqbad dar, sungguhnya nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita merupakan tempat segala kesudahan yang ada. Hadirin pemirsa yang budiman, itulah keikhlasan yang kepada seluruh individu manusia
sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, harus selalu menomorsatukan kehidupan dunia ini terhadap orang tua, terutama ibu kita semua. Mari kita lihat flashback ke belakang, kita bercerita tentang orang tua kita. Tidak ada kekhawatiran orang tua kita waktu hidup, anak 12, 10, 15, 8, tidak ada rasa ketakutan karena beliau menerima pemberian Allah, ikhlas, menerima apa adanya, tidak takut dengan apa yang bakal terjadi dengan 9 atau 10 anak-anaknya. Alhamdulillah, dengan keikhlasan yang tinggi, ayah kita, ibu kita bisa menghidupkan kita, bisa memberi semangat kita, bisa menyekolahkan kita sampai ke tingkat perguruan tinggi. Padahal kalau kita lihat dan kita teliti secara matematika Islam, rasanya tidak akan mampu orang tua kita membiayai kehidupan kita, menyekolahkan kita. Sementara pekerjaan kegiatan orang tua kita ada yang menjadi petani, ada nelayan, ada ibu rumah tangga. Semuanya dilakukan dengan ikhlas yang sangat tinggi. Mari kita baca kita sendiri. Yang dimaksud kita adalah manusia modern. Sebelum apa-apa sudah mulai rasa khauf, takut. Maka dibatasilah anak kita hanya 2 orang, 3 orang. Dengan alasan sulit membiayai kehidupan mereka, sulit membiayai pendidikan kita. Mereka sudah putus asa lebih awal menjalani kehidupan dan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua kita di kampung yang hanya bertugas, punya pekerjaan petani, punya pekerjaan nelayan, rumahnya bagus, punya tanah, punya pohon-pohonan, semuanya karena keikhlasan mereka mendidik anak-anaknya dan menerima pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kita yang dianggap orang pintar, orang pandai, orang berpengalaman, pendidikan sampai S3, takut menghadapi hidup ini. Sekali lagi takut menghadapi hidup. Takut apa? Takut mati. Kenapa takut mati? Karena keikhlasannya, ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mulai luntur. Karenanya saya mengimbau kepada saudara-saudara kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas. Ikhlas. Ikhlas, memberi ikhlas, beribadah ikhlas, mengajar ikhlas, berdakwah ikhlas. Tidak ada udang di balik batu. Tidak ada tendensi apapun yang kita lakukan di alam yang serba fana ini. Mudah-mudahan khutbah yang menggelitik ini, tausiah yang sederhana ini, nasihat-nasihat Al-Quran dan Sunnah ini bisa menggetarkan kita semua bahwa cepat atau lambat kita harus hormat kepada orang tua kita yang sebentar lagi akan meninggalkan kita. Mari kita doakan, mudah-mudahan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, terimalah amal ibadah orang tua kami almarhum dan almarhumah. Tempatkan di sisimu ya Allah. Masukkan beliau ke surgamu Jannatul Naim bersama Rasulullah SAW
bersama para syuhada. Dan bagi kita yang masih hidup di dunia ini, ya Allah, berilah ketenangan hidup, ya Allah. Berilah ketawaduan hidup, ya Allah. Berilah kami untuk sebuah nikmat untuk bisa beribadah kepadamu, melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain demi kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita fil akhirah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang budiman, alhamdulillah pada kesempatan ini Al-Faqir Hasan Basri Al-Qaf ingin mengajak pemirsa untuk selalu meniti dengan aturan-aturan Al-Quran dan aturan-aturan sunnah Rasulullah SAW. Al-Quran dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 menyebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatun 'adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin. Di ayat 24 Allah tegaskan, salamun alaikum sabartum fa ni'ma uqbad dar. Pemirsa, jannatun adn, surga yang tidak ada taranya, surga milik Allah, ciptaan Allah yang tidak bisa disamakan, dipersamakan dengan ciptaan-ciptaan buatan manusia. Keindahannya, artistiknya, kesyahduannya, semuanya serba lengkap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yadkhuluna, mereka akan memasukinya pintu surga itu, wa man sholaha, bagi orang-orang yang berbuat baik, min abaihim wa azwajihim, terhadap ayah-ayah dan ibu kalian, terhadap istri-istri kalian, wa dzurriyyatihim, dan terhadap keturunan-keturunan, sahabat-sahabat, pertalian-pertalian kekeluargaan kita, keturunan kita. Sebab wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim, dan para malaikat memasukinya kepada surga jannatun adn tersebut, min kulli babin, dari setiap sudut pintu yang tersedia di surga ciptaan Allah tersebut. Salamun alaikum, kata Allah di penutup surat Ar-Ra'd itu. Salamun alaikum, keselamatan, kedamaian milik kalian semua. Subartum, bersabarlah kalian.
Fani'ma uqbad dar. Sungguhnya nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita merupakan tempat segala kesudahan yang ada. Hadirin pemirsa yang budiman, itulah keikhlasan yang kepada seluruh individu manusia sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak harus selalu menomorsatukan kehidupan dunia ini terhadap orang tua, terutama ibu kita semua. Mari kita lihat flashback ke belakang, kita bercerita tentang orang tua kita. Tidak ada kekhawatiran orang tua kita waktu hidup. Anak 12, 10, 15, 8 tidak ada rasa ketakutan karena beliau menerima pemberian Allah, ikhlas, menerima apa adanya, tidak takut dengan apa yang bakal terjadi dengan 9 atau 10 anak-anaknya. Alhamdulillah, dengan keikhlasan yang tinggi, ayah kita, ibu kita bisa menghidupkan kita, bisa memberi semangat kita, bisa menyekolahkan kita sampai ke tingkat perguruan tinggi. Padahal kalau kita lihat dan kita teliti secara matematika Islam, rasanya tidak akan mampu orang tua kita membiayai kehidupan kita, menyekolahkan kita. Sementara pekerjaan kegiatan orang tua kita ada yang menjadi petani, ada nelayan, ada ilmu rumah tangga. Semuanya dilakukan dengan ikhlas yang sangat tinggi. Mari kita baca kita sendiri. Yang dimaksud kita adalah manusia modern. Sebelum apa-apa sudah mulai rasa khauf, takut. Maka dibatasilah anak kita hanya 2 orang, 3 orang. Dengan alasan sulit membiayai kehidupan mereka, sulit membiayai pendidikan kita. Mereka sudah putus asa lebih awal menjalani kehidupan dan kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua kita di kampung yang hanya bertugas, punya pekerjaan petani, punya pekerjaan nelayan, rumahnya bagus, punya tanah, punya pohon-pohonan, semuanya karena keikhlasan mereka mendidik anak-anaknya dan menerima pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita yang dianggap orang pintar, orang pandai, orang berpengalaman, pendidikan sampai S3, takut menghadapi hidup ini. Sekali lagi takut menghadapi hidup. Takut apa? Takut mati. Kenapa takut mati? Karena keikhlasannya, ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai luntur. Karenanya saya mengimbau kepada saudara-saudara kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas. Ikhlas. Ikhlas, memberi ikhlas, beribadah ikhlas, mengajar ikhlas, berdakwah ikhlas. Tidak ada udang di balik batu. Tidak ada tendensi apapun yang kita lakukan di alam yang serba fana ini. Mudah-mudahan khutbah yang menggelitik ini, tausiah yang sederhana ini, nasihat-nasihat Al-Quran dan Sunnah ini bisa menggetarkan kita semua bahwa cepat atau lambat
kita harus hormat kepada orang tua kita yang sebentar lagi akan meninggalkan kita. Mari kita doakan, mudah-mudahan Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, terimalah amal ibadah orang tua kami almarhum dan almarhumah. Tempatkan di sisimu ya Allah. Masukkan beliau ke surgamu Jannatul Naim bersama Rasulullah SAW, bersama para syuhada. Dan bagi kita yang masih hidup di dunia ini ya Allah, berilah ketenangan hidup ya Allah. Berilah ketawaduan hidup ya Allah. Berilah kami untuk sebuah nikmat untuk bisa beribadah kepadamu, melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain demi kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita fil akhirah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang budiman, alhamdulillah pada kesempatan ini Al-Faqir Hasan Basri Al-Qaf ingin mengajak pemirsa untuk selalu meniti dengan aturan-aturan Al-Quran dan aturan-aturan sunnah Rasulullah SAW. Al-Quran dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 menyebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatun adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin. Di ayat 24 Allah tegaskan, salamun alaikum sabartum fa ni'ma uqbad dar. Pemirsa, Jannatun adn, surga yang tidak ada taranya, surga milik Allah, ciptaan Allah yang tidak bisa disamakan, dipersamakan dengan ciptaan-ciptaan buatan manusia. Keindahannya, artistiknya, kesyahduannya, semuanya serba lengkap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yadkhuluna, mereka akan memasukinya pintu surga itu, wa man sholaha, bagi orang-orang yang berbuat baik, min abaihim wa azwajihim, terhadap ayah-ayah dan ibu kalian, terhadap istri-istri kalian, wa dzurriyyatihim, dan terhadap keturunan-keturunan, sahabat-sahabat, pertalian-pertalian kekeluargaan kita, keturunan kita. Sebab wal malaikatu yadkhuluna alaihim, dan para malaikat memasukinya kepada surga Jannatun Adn tersebut, min kulli babin,
dari setiap sudut pintu yang tersedia di surga ciptaan Allah tersebut. Assalamualaikum, kata Allah di penutup surat Ar-Ra'd itu. Assalamualaikum, keselamatan, kedamaian milik kalian semua. Subartum, bersabarlah kalian. Fa ni'ma uqbad dar, sungguhnya nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita merupakan tempat segala kesudahan yang ada. Hadirin pemirsa yang budiman, itulah keikhlasan yang kepada seluruh individu manusia, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, harus selalu menomorsatukan kehidupan dunia ini terhadap orang tua, terutama ibu kita semua. Mari kita lihat flashback ke belakang, kita bercerita tentang orang tua kita. Tidak ada kekhawatiran orang tua kita waktu hidup. Anak 12, 10, 15, 8, tidak ada rasa ketakutan. Karena beliau menerima pemberian Allah, ikhlas, menerima apa adanya. Tidak takut dengan apa yang bakal terjadi dengan 9 atau 10 anak-anaknya. Alhamdulillah, dengan keikhlasan yang tinggi, ayah kita, ibu kita bisa menghidupkan kita, bisa memberi semangat kita, bisa menyekolahkan kita sampai ke tingkat perguruan tinggi. Padahal kalau kita lihat dan kita teliti secara matematika Islam, rasanya tidak akan mampu orang tua kita membiayai kehidupan kita, menyekolahkan kita. Sementara pekerjaan kegiatan orang tua kita, ada yang menjadi petani, ada nelayan, ada ibu rumah tangga. Semuanya dilakukan dengan ikhlas yang sangat tinggi. Mari kita baca kita sendiri. Yang dimaksud kita adalah manusia modern. Sebelum apa-apa sudah mulai rasa khauf, takut. Maka dibatasilah anak kita hanya 2 orang, 3 orang. Dengan alasan sulit membiayai kehidupan mereka, sulit membiayai pendidikan kita. Mereka sudah putus asa lebih awal menjalani kehidupan dan kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua kita di kampung yang hanya bertugas, punya pekerjaan petani, punya pekerjaan nelayan, rumahnya bagus, punya tanah, punya pohon-pohonan, semuanya karena keikhlasan mereka mendidik anak-anaknya dan menerima pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita yang dianggap orang pintar, orang pandai, orang berpengalaman, pendidikan sampai S3, takut menghadapi hidup ini. Sekali lagi takut menghadapi hidup. Takut apa? Takut mati. Kenapa takut mati? Karena keikhlasannya, ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai luntur. Karenanya saya mengimbau kepada saudara-saudara kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas. Ikhlas. Ikhlas, memberi ikhlas, beribadah ikhlas,
mengajar ikhlas, berdakwah ikhlas, tidak ada udang di balik batu. Tidak ada tendensi apapun yang kita lakukan di alam yang serba fana ini. Mudah-mudahan khutbah yang menggelitik ini, tausiah yang sederhana ini, nasihat-nasihat Al-Quran dan Sunnah ini bisa menggetarkan kita semua bahwa cepat atau lambat kita harus hormat kepada orang tua kita yang sebentar lagi akan meninggalkan kita. Mari kita doakan, mudah-mudahan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum. Ya Allah, terimalah amal ibadah orang tua kami almarhum dan almarhumah. Tempatkan di sisimu ya Allah. Masukkan beliau ke surgamu Jannatul Naim bersama Rasulullah SAW, bersama para syuhada. Dan bagi kita yang masih hidup di dunia ini ya Allah, berilah ketenangan hidup ya Allah, berilah ketawaduan hidup ya Allah, berilah kami untuk sebuah nikmat untuk bisa beribadah kepadamu, melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain demi kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita fil akhirah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang budiman, alhamdulillah pada kesempatan ini Al-Faqir Hasan Basri Al-Qaf ingin mengajak pemirsa untuk selalu meniti dengan aturan-aturan Al-Quran dan aturan-aturan sunnah Rasulullah SAW. Al-Quran dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 menyebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatun adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin. Di ayat 24 Allah tegaskan, salamun alaikum sabartum fa ni'ma uqbad dar. Pemirsa, Jannatun adn, surga yang tidak ada taranya, surga milik Allah, ciptaan Allah yang tidak bisa disamakan, dipersamakan dengan ciptaan-ciptaan buatan manusia. Keindahannya, artistiknya, kesyahduannya, semuanya serba lengkap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yadkhuluna, mereka akan memasukinya pintu surga itu, wa man sholaha, bagi orang-orang yang berbuat baik, min abaihim wa azwajihim, terhadap ayah-ayah dan ibu kalian, terhadap istri-istri kalian, wa dzurriyyatihim, dan terhadap
keturunan-keturunan, sahabat-sahabat, pertalian-pertalian kekeluargaan kita, keturunan kita. Sebab wal malaikatu yadkhuluna alaihim, dan para malaikat memasukinya kepada sorga jannatun adun tersebut, min kulli babin, dari setiap sudut pintu yang tersedia di sorga ciptaan Allah tersebut. Salamun alaikum, kata Allah di penutup surat Ar-Ra'd itu. Salamun alaikum, keselamatan, kedamaian milik kalian semua. Subartum, bersabarlah kalian. Fa ni'ma uqbad dar, sungguhnya nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita merupakan tempat segala kesudahan yang ada. Hadirin pemirsa yang budiman, itulah keikhlasan yang kepada seluruh individu manusia, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, harus selalu menomorsatukan kehidupan dunia ini terhadap orang tua, terutama ibu kita semua. Mari kita lihat flashback ke belakang, kita bercerita tentang orang tua kita. Tidak ada kekhawatiran orang tua kita waktu hidup. Anak 12, 10, 15, 8, tidak ada rasa ketakutan, karena beliau menerima pemberian Allah, ikhlas, menerima apa adanya, tidak takut dengan apa yang bakal terjadi dengan 9 atau 10 anak-anaknya. Alhamdulillah, dengan keikhlasan yang tinggi, ayah kita, ibu kita bisa menghidupkan kita, bisa memberi semangat kita, bisa menyekolahkan kita sampai ke tingkat perguruan tinggi. Padahal kalau kita lihat dan kita teliti secara matematika Islam, rasanya tidak akan mampu orang tua kita membiayai kehidupan kita, menyekolahkan kita. Sementara pekerjaan kegiatan orang tua kita, ada yang menjadi petani, ada nelayan, ada ibu rumah tangga. Semuanya dilakukan dengan ikhlas yang sangat tinggi. Mari kita baca kita sendiri. Yang dimaksud kita adalah manusia modern. Sebelum apa-apa sudah mulai rasa khauf, takut. Maka dibatasilah anak kita hanya 2 orang, 3 orang. Dengan alasan sulit membiayai kehidupan mereka, sulit membiayai pendidikan kita. Mereka sudah putus asa lebih awal menjalani kehidupan dan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua kita di kampung yang hanya bertugas, punya pekerjaan petani, punya pekerjaan nelayan, rumahnya bagus, punya tanah, punya pohon-pohonan, semuanya karena keikhlasan mereka mendidik anak-anaknya dan menerima pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kita yang dianggap orang pintar, orang pandai, orang berpengalaman, pendidikan sampai S3, takut menghadapi hidup ini. Sekali lagi takut menghadapi hidup. Takut apa?
takut mati. Kenapa takut mati? Karena keikhlasannya, ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala mulai luntur. Karenanya saya mengimbau kepada saudara-saudara kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Ikhlas. Ikhlas, memberi ikhlas, beribadah ikhlas, mengajar ikhlas, berdakwah ikhlas. Tidak ada udang di balik batu. Tidak ada tendensi apapun yang kita lakukan di alam yang serba fana ini. Mudah-mudahan khutbah yang menggelitik ini, tausiah yang sederhana ini, nasihat-nasihat Al-Quran dan Sunnah ini bisa menggetarkan kita semua bahwa cepat atau lambat kita harus hormat kepada orang tua kita yang sebentar lagi akan meninggalkan kita. Mari kita doakan, mudah-mudahan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, terimalah amal ibadah orang tua kami almarhum dan almarhumah. Tempatkan di sisimu ya Allah. Masukkan beliau ke surgamu Jannatul Naim bersama Rasulullah SAW, bersama para syuhada. Dan bagi kita yang masih hidup di dunia ini ya Allah, berilah ketenangan hidup ya Allah. Berilah ketawaduan hidup ya Allah. Berilah kami untuk sebuah nikmat untuk bisa beribadah kepadamu, melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain demi kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita fil akhirah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.